Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan juga usahanya, amin. Ya, teman-teman tidak sia-sia ya masyarakat dengan kreatif, netizen dengan kreatif memenuhi media sosial dengan suara-suara protes. Ada yang membuat lagu, membuat puisi, bahkan berargumentasi. Semua ini tidak sia-sia. Seenggaknya kemarin kita sudah melihat sang paman dari Pangeran Gibran sudah dipecat. Tapi walaupun putusannya kurang tegas, harusnya itu kalau menurut beberapa pakar karena pelanggarannya itu berat, harusnya Anwar Usman itu sebenarnya dipecat dari Hakim MK. Tapi yang sekarang terjadi adalah diturunkan dari Ketua MK dan dilarang mengadili yang berhubungan dengan Pilpres ataupun Pileg. Tapi segitu pun menurut saya sudah lumayan oke, walaupun belum ada indikasi membatalkan putusan MK yang sebelumnya, tapi sekarang lagi disedang ulang putusan tersebut dan semoga hasilnya memuaskan dan dikembalikan lagi peraturannya seperti sebelumnya, yaitu usia 40 tahun. Dan nanti kalau misalnya mau dirubah, biarlah itu dirubah di DPR agar demokrasi kita, pembagian kekuasaan antara legislatif, fungsinya apa, yudikatif apa, dan pemerintah eksekutif apa itu bisa berjalan dengan harmonis dan baik tanpa perlu lagi seperti sekarang saling mencurigai dan saling mengintervensi dan saling mempengaruhi. Betapa indahnya demokrasi kita kalau ini berjalan dengan baik. Ketika politik tidak bisa dipercaya, kita punya hukum untuk tempat kita mengadu. Tapi kalau hukumnya saja sudah tidak bisa dipercaya, politik tidak bisa dipercaya juga, kemana lagi masyarakat mengadu? Dan itulah yang ingin dicita-citakan sebenarnya oleh orang yang memprotes putusan MK yang memang ganjil kemarin. Nah, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Mas Chandra Permana. Mas Chandra Permana ini sangat aktif ya membuat lagu ataupun mengubah lirik ya untuk mengekspresikan protes-protesnya kepada isu MK dan Gibran ini. Yuk kita simak bareng-bareng bagaimana nyanyian terbaru dari Mas Chandra Permana. Sungguh aneh tapi nyata putusan MK. Asik. Kisah jadi hakim MK untuk si dia, gara-gara loloskan dia akhirnya dipecat juga. Ya, dipecat. Gara-gara loloskan dia akhirnya menangis juga. Malu aku, malu. Pada siapa? Pada rakyat Konoha. Aduh, asik. Yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penuh tanya, ada apa di sana? Akhirnya tahu juga. Nah, buat orang-orang yang selalu bilang di mana bentuk pelanggarannya, ya di situ. Jadi ibarat seseorang mandi dengan air kencing kuda. Mungkin terlihat bersih, bau sedikit, tinggal pakai minyak wangi. Tapi najisnya itu loh, gak bakalan hilang. Ya, tapi tampaknya sang paman nggak tahu malu ya, karena dia kemarin di konferensi persnya itu membela diri dengan merasa difitnah. Dia masih merasa difitnah loh, masih merasa korban, play victim, dan dia sejauh ini masih menolak untuk mengundurkan diri walaupun sudah banyak lembaga hukum, pakar hukum, pengamat mendorong agar Anwar Usman ini mengundurkan diri sebagai rasa malu. Ya harusnya memang kalau punya malu mundur ya, tapi sejauh ini tidak mundur. Dan buat teman-teman Prabowo ya, pendukung Prabowo Gibran yang selalu all in dan bertanya-tanya di mana kesalahannya letaknya, ya ini sudah diputus oleh Majelis Kehormatan MK. Di sana terdapat kalimat membiarkan intervensi pihak luar dan ini masih misteri, tapi rasa-rasanya kalau ada sesuatu yang bisa mengintervensi itu pasti kuasanya jauh lebih besar. Yang mungkin lah sesuatu yang lebih kecil kuasanya mengintervensi sesuatu yang lebih besar sebesar Mahkamah Konstitusi. Kita tahulah siapa sosok itu. Yang jelas untuk mengintervensi sekelas MK pasti dia kekuasaannya lebih tinggi lagi gitu. Artinya dia adalah sosok yang penuh kuasa
di Republik Konoha ini gitu ya teman-teman ya. Ya Konoha ini kan lagunya tentang Konoha ya, bukan tentang Indonesia gitu. Capresnya diduga hasil pelanggaran HAM berat. Cawapresnya hasil pelanggaran kode etik berat. Memanglah jodoh tidak akan kemana. Memanglah cocok sama-sama beratnya. Berat untuk didukung, berat untuk dipilih, berat untuk dikatakan tidak ada masalah. Salah. Memang baru sekali ini terjadi di dunia. Semua hakim MK dilaporkan ke MK. Padahal masih ada kandidat yang mengharapkannya. Dari tim yang jujur sampai ke mantan gubernur, kalah sama Blimbing sayur, kalah sama Blimbing sayur, kalah sama Blimbing sayur, kalah sama Blimbing sayur. Hai. Katanya memang baru sekali ini terjadi di seluruh dunia. Ya itulah memang yang selalu terjadi keanehan itu memang hanya di Konoha. Yang lain mah biasa-biasa aja. Bahkan Inggris dibilang kerajaan tapi rasanya republik. Jadi seolah-olah dengan adanya isu mau berubah dari kerajaan ke republik ya lebih gampang. Nah Indonesia republik rasa kerajaan katanya gitu. Ya emang iya. Ya, sangat aneh ya teman-teman, memang kita masih sulit menerima, tapi sudah dalam posisi pasrah, sudah dalam posisi legowo, tidak perlu stres lagi, tidak perlu kecewa berlebih lagi. Yang jelas kita terus bersuara, menyuarakan minimal kalau penguasa tidak punya malu lagi, kalau sang calon tidak punya malu lagi, karena begitu tingginya nafsu kekuasaan, biarlah karma sendiri yang akan menghampiri mereka. Karena seperti kata Bung Adian, keadilan itu, kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Itu kata Bung Adian Apitupulu. Itu kita sebagai masyarakat yang masih objektif, kita pendukung Pak Jokowi. Saya pendukung Pak Jokowi, fans berat Pak Jokowi, tapi tentu kalau misalnya itu sudah melanggar, ya kita akan bersuara juga kan. Ya karena kita mau Pak Jokowi itu sebenarnya beristirahat, di purna tugasnya itu dikenang sebagai presiden terbaik, dan pengaruhnya sebagai presiden terbaik akan membebani presiden selanjutnya. Kalau dia kerjanya nggak bagus, dia akan terbeban dan masyarakat akan membandingkan dan menilai. Jadi sebenarnya memori tentang Pak Jokowi itu akan terus hidup. Makanya saya bingung juga kenapa Pak Jokowi begitu ketakutan, masih haus kekuasaan, harus anaknya harus 3 periode. Padahal begitu dia menyelesaikan purna tugasnya dengan sangat baik, pembangunan, demokrasi ya, kenangan akan dia itu, memori akan dia itu akan terus menghantui dalam tanda kutip, akan terus menyelimuti kepemimpinan nasional ke depan. Dia akan menjadi role model gitu loh, dia akan menjadi panutan standar terbaru, sehingga setiap pemimpin akan mengejar berlomba-lomba agar bekerja minimal sama dengan dia. Tapi begitu dia merusak tatanan yang ada, kenangan yang positif bahkan dia itu sekejap aja itu udah hilang, udah sirna, dan ini amat disayangkan. Padahal kita mau mengenang Pak Jokowi dengan sangat sempurna, dengan sebaik mungkin. Ya tidak ada yang sempurna, tapi maksudnya kita mau mengenang Pak Jokowi dengan sebaik mungkin. Ketika dia turun menjadi rakyat, tetap mau kita idolakan. Kalau sudah begini, bagaimana lagi mengidolakan beliau? Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pekerjaannya, tapi udah sulit mengidolakan Pak Jokowi sekarang karena perilaku dan perangnya sendiri dan cawe-cawenya yang memang membuat polemik yang tidak sehat di dalam demokrasi kita yang sudah semakin baik gitu ya teman-teman. Ya itu aja video kali ini teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai, sampai jumpa di video saya selanjutnya.